Bahasa adalah salah satu aspek kunci yang mempengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku. Bahasa memainkan peran penting dalam komunikasi dan membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, ada lebih dari itu. Bahasa juga memengaruhi cara kita memandang dunia, bagaimana kita memproses informasi, dan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri dan orang lain. Bahasa memengaruhi cara kita memandang dunia. Setiap bahasa memiliki kata-kata dan frasa yang unik, dan oleh karena itu memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan informasi dan menggambarkan dunia di sekitar kita. Sebagai contoh, bahasa Jepang memiliki banyak kata untuk menggambarkan warna dan nuansa warna yang berbeda dengan bahasa Inggris yang hanya memiliki beberapa kata untuk menggambarkan warna. Hal ini dapat memengaruhi cara orang Jepang memandang dunia dan melihat warna. Selain itu, bahasa juga memengaruhi cara kita merespon informasi. Setiap bahasa memiliki struktur tata bahasa yang berbeda, dan oleh karena itu dapat memengaruhi cara kita memahami dan memproses informasi. Sebagai contoh, dalam bahasa Jerman, kata kerja di akhir kalimat, sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kerja biasanya di awal atau di tengah kalimat. Ini dapat memengaruhi cara kita memproses informasi dalam bahasa yang berbeda. Bahasa juga memengaruhi cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan orang lain. Bahasa dapat memengaruhi cara kita berbicara tentang diri kita sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Mandarin, ada kata khusus untuk merujuk pada saudara kandung laki-laki dan perempuan yang dapat memengaruhi cara orang Mandarin berpikir tentang hubungan keluarga dan peran gender. Bahasa juga memengaruhi cara kita berperilaku. Bahasa dapat mempengaruhi perilaku kita dengan cara mengatur tindakan kita dan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, bahasa Inggris memiliki banyak kata sapaan yang dapat digunakan dalam situasi yang berbeda-beda, seperti kata hello, kata hi, atau hey. Cara kita menyapa orang dapat mempengaruhi cara orang tersebut merespons dan dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan mereka. Bahasa sebagai penentu cara berpikir dan berperilaku. Bahasa lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia merupakan jendela ke dalam pikiran manusia. Ia tidak hanya mencerminkan cara kita berpikir, tetapi juga cara kita membentuknya. Ada beberapa perspektif yang bisa kita jelaskan bagaimana cara bahasa mempengaruhi dunia. Pertama, dari perspektif relativitas linguistik. Teori ini yang sering dikaitkan dengan Sapir-Whorf hipotesis menyatakan bahwa bahasa yang kita gunakan membatasi dan membentuk cara kita memandang dunia. Struktur bahasa, kosakata, dan gramatika yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda pula tentang realitas. Misalnya, bahasa Inuit memiliki banyak kata untuk salju yang memungkinkan mereka membedakan berbagai jenis salju dengan lebih detail. Yang kedua, perspektif embodied cognition. Perspektif ini menekankan bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung. Bahasa sebagai bagian dari kognisi yang tertanam dalam tubuh mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia fisik dan sosial. Misalnya, penggunaan kata kerja aktif atau pasif dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami tindakan dan tanggung jawab. Berikutnya, perspektif konstruktivisme sosial. Bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membantu membangunnya. Melalui bahasa, kita menciptakan makna bersama. Penggunaan kata ganti seperti kita atau mereka dapat membentuk rasa persatuan
atau perpecahan dalam suatu kelompok. Berikutnya, perspektif neurobiologi bahasa. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak kita dibentuk oleh bahasa yang kita gunakan. Area-area otak yang terkait dengan bahasa juga terlibat dalam proses kognitif lainnya, seperti berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Contoh nyata pengaruh bahasa bisa kita lihat dari misalnya perbandingan dari berbagai negara. Misalnya warna. Bahasa Rusia memiliki kata yang berbeda untuk biru tua dan biru muda, sedangkan bahasa Inggris hanya memiliki satu kata. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana penutur bahasa Rusia membedakan warna-warna tersebut. Kedua, waktu. Bahasa-bahasa tertentu memiliki konsep waktu yang lebih linear atau lebih sirkular, yang dapat memengaruhi bagaimana penutur bahasa tersebut merencanakan masa depan dan memahami konsep waktu. Yang ketiga, ruang. Bahasa-bahasa yang berbeda memiliki sistem ruang yang berbeda, yang dapat mempengaruhi bagaimana penutur bahasa tersebut memahami konsep seperti atas, bawah, depan, dan belakang. Implikasi ini dalam sehari-hari bisa berwujud dalam pemahaman tentang bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka secara luas. Misalnya mulai dari pendidikan hingga politik. Penggunaan bahasa yang inklusif dapat membantu mengurangi diskriminasi, sementara bahasa yang bias dapat memperkuat stereotip. Simpulannya, bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam memengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku. Bahasa memengaruhi cara kita memandang dunia, memproses informasi, berpikir tentang diri kita sendiri dan orang lain, dan berperilaku dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana bahasa memengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku agar kita dapat lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan pernah berhenti berusaha dalam menemukan makna yang Anda pahami, sebab proses penemuan dan pemaknaan tidak bisa dipisahkan. Sementara puncak dari memahami adalah meyakini. Suatu pengetahuan dapat dikatakan suatu keilmuan apabila kita telah meyakininya. Terima kasih.